Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil karimil mannan, dzil judi wal ihsani farijil karbi ghafiriz dzanbi, dzit tawli la ilaha illallah huwar rahimul muta'al. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi afdalus salat wa atammus salam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam fi anahil bilad. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha ta'ala bi fi'lit ta'at. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Kita bersyukur, beribu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di awal bulan mulia ini, yaitu bulan Syawal. Tanggal 1 Syawal adalah momen di mana kaum muslimin merayakan kemenangannya, kembali kepada fitrahnya, kepada hakikat penciptaannya, setelah melalui perangkat tarbiyah Allah di bulan Ramadan, agar kita terlahir sebagai umat yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, yakni khairu ummah atau umat yang terbaik. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, di mana sebagian saudara kita di tempat lain barangkali belum bisa sholat berjamaah seperti saat ini, belum bisa merasakan nikmatnya bersimpuh, merendahkan diri dan hati ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Akbar. Melalui momen sholat berjamaah Idul Fitri ini yang penuh kehusyuan seperti yang kita rasakan, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita mohon semua hal yang kita ambil dari beliau berbuah pahala. Saat bersalawat kepada kita mendapatkan ampunan, saat mencintainya kita mendapat surganya Allah Ta'ala, saat mengikuti sunnahnya kita dijauhkan dari api neraka. Semoga kita semua dapat bertemu dengannya di telaga Al-Kautsar dan bersua dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan rasa takut atau khauf, dan kita hadirkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala atau raja. Rasa takut akan membuat diri kita menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran. Harapan kepadanya akan membuat kita terus optimis dan semangat dalam menjalankan amanah Allah kepada kita, yaitu sebagai khalifah fil ard, khalifah Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai amanah sebagai hamba Allah, hingga ujung dari semua itu adalah berbuah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam khutbah kali ini, izinkan khatib membahas sebuah tema, yaitu hakikat kemenangan, membangun kebersamaan dan harmoni menuju masyarakat madani. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menjalani hari-hari di bulan Ramadan dengan segala tantangan dan harapannya. Alhamdulillah, sampai pada hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah. Namun perlu kita pahami bersama bahwa setelah Ramadan itulah ujian dan pembuktian hasil puasa kita sebulan lamanya. Pagi hari ini ratusan juta manusia di seluruh dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Kita sucikan namanya dengan membaca subhanallah, kita puji namanya dengan alhamdulillah, kita esakan dia dengan kalimat la ilaha illallah, dan kita agungkan namanya dengan gema takbir Allahu Akbar. Kalimat pengakuan seorang hamba
yang kecil dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta dan penguasa alam. Seakan Allah menegaskan ke semua makhluk bumi, kepada seluruh jin dan manusia, termasuk kepada para raja dan pemimpin bangsa dimanapun, bahwa sungguhnya dialah Rob semesta alam. Dia sang penguasa alam. Dia yang maha kuat, yang maha besar, yang maha perkasa. Semuanya tunduk kepadanya. Semua kekuasaan dia yang mengaturnya, dan semua kekayaan dialah pemiliknya. Inilah diantara ruh Idul Fitri, bahwa hidup seorang mukmin senantiasa dilandasi dan dengan mentauhidkan, mensucikan, mengagungkan dan membesarkan asma Allah. Maka sungguh tak patut bagi kita mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Berlebihan memandang harta, berlebihan memandang jabatan, kekuasaan ataupun apapun. Maka renungilah kumandang takbir dan pujian kepada Allah yang tak pernah henti itu. Suasana Ramadan memang penuh dengan nuansa kebaikan. Ramadan begitu lembut membentuk kita agar memiliki jiwa yang sabar, mampu mengendalikan amarah, pemaaf, penyantun, penyayang dan pemurah. Semangat memberi dan berbagi ini menjadi ritual khusus di akhir Ramadan hingga pelaksanaan sholat Id. Itulah ibadah zakat. Tak ada muslim yang berani meninggalkan zakat. Dia harus memberi, sebab bukankah dia pun hidup karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kepedulian terhadap nasib sesama hingga merasakan bagi satu tubuh, satu bagian sakit, seluruhnya ikut merasakan sakit. Fenomena yang menakjubkan, tidak ada tempat bagi kedengkian, keserakahan, perpecahan maupun kejahatan. Inilah Ramadan. Allah membina jiwa-jiwa muslim bukan hanya untuk mencintai persatuan dan persaudaraan, tapi juga Allah membina jiwa-jiwa kita agar terbang ke langit. Ruh kita memiliki sifat-sifat yang tinggi lagi mulia, meninggalkan perilaku rendah dan kotor. Dengan kondisi masyarakat yang sekarang menghadapi tantangan yang tidak sederhana, serba kesulitan, tidak sedikit terjadi PHK di beberapa tempat atau di bidang pekerjaan, pedagang yang gulung tikar, harga-harga pokok yang merangkak naik, bahkan berubah harga menjadi tinggi. Kondisi krisis akhlak yang memprihatinkan seperti narkoba, perzinahan, LGBT, liberalisme, sekularisme, dan isme-isme lainnya yang terus dipropagandakan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan bangsa ini maju dan tidak rela keberagaman kita semakin meningkat dan berkualitas seperti yang diharapkan Allah kepada kita sebagai umatnya, yakni menjadi khair ummah, yaitu sosok umat yang terbaik di sisi Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Beriringan dengan motivasi tersebut, tentunya dalam menghadapi ini semua tidak hanya dibutuhkan kesabaran atau sabar, tapi lebih daripada itu, yaitu sabar di atas sabar. Allah teguhkan hati kita dengan firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Imam Hasan Abbasri pernah berkata, mereka diperintahkan untuk senantiasa bersabar dalam menjalankan agamanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, sehingga mereka tidak akan meninggalkannya pada saat sengsara maupun pada saat bahagia, pada saat kesusahan maupun pada saat penuh kemudahan, hingga akhirnya mereka benar-benar mati dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Jarir pernah berkata, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memberitahukan kepadanya beberapa golongan dari bangsa Romawi dan apa yang ditakutkan dari mereka. Maka Sayyidina Umar pun mengirimkan balasan surat itu kepadanya. Dituliskan, amma ba'd, yang isi nasihat tersebut adalah, meskipun apa saja yang menimpa seorang mukmin dari satu kesulitan, maka pasti setelah itu Allah menjadikan baginya kelapangan, karena sesungguhnya satu kesulitan itu tidak dapat mengalahkan dua kemudahan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu
dan kuatkanlah kesabaranmu, serta tetaplah bersiap siaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikat kemenangan itu adalah membangun silaturahim untuk kebersamaan dan harmoni di sesama kita kaum muslimin, agar mewujudkan masyarakat yang madani dan tetap berinteraksi secara baik dengan umat lainnya. Ujian terberat kita sebagai bangsa yang majemuk seperti negara kita ini adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin menjadi bekal dalam membangun kebersamaan. Setidaknya ada 3 pilar dalam membangun kebersamaan tersebut. Pertama, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Kedua, tasamu atau toleransi. Dan ketiga adalah menghadirkan keberkahan di tengah-tengah masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Persaudaraan adalah nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Persaudaraan adalah anugerah Allah yang terindah setelah nikmat iman dan Islam. Apalah jadinya amalan sholat jamaah tanpa seorang imam, atau dengan kata lain, posisi imam tidak disebut imam kalau tidak ada jamaahnya. Begitu bernilainya nikmat persaudaraan. Allah ingatkan kita dengan firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah semua pada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Allah ingatkan kita, jangan berpecah belah, berselisih pendapat, bermusuhan, dan jangan kalian bercerai-berai. Allah memerintahkan kepada mereka untuk menetapi jamaah, senantiasa bersatu, dan melarang mereka bercerai-berai. Banyak hadis yang isinya melarang bercerai-berai dan memerintahkan untuk bersatu dan rukun, seperti yang dinyatakan dalam kitab Sahih Muslim melalui hadis Suhail bin Abu Saleh dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha yardalakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan wa yardalakum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu billahi jami'a wa la tafarraqu wa an tanasahu ma wallahu Allahu wa amarkum wa yaskhatu lakum thalathan qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian dalam 3 perkara dan murka kepada kalian dalam 3 perkara. Allah ridho kepada kalian bila kalian menyembahnya dan kalian tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kedua, bila kamu sekalian berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak bercerai-berai. Dan ketiga, kalian saling menasihati dengan orang yang dikuasakan oleh Allah untuk mengurus perkara kalian. Dan Allah murka kepada kalian dalam 3 perkara, yaitu banyaknya qila wa qala, banyak bicara atau banyak berdebat, banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, banyak bertanya sesuatu yang tidak diperlukan. Dan yang ketiga, menyia-nyiakan atau menghambur-hamburkan harta kekayaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apalagi dalam menghadapi tantangan masa-masa sulit seperti saat ini, mari kita lihat dan bangun silaturahim dengan tetangga kita yang memerlukan kita. Kita tanya sahabat kita yang sedang kesusahan. Inilah wujud tafakul atau takaful, saling menanggung, dan ta'awun, saling menolong. Kita lihat juga bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, di Rohingya ataupun di belahan negara Islam lainnya yang sedang dalam kesulitan maupun terzalimi. Hak mereka dirampas, kemerdekaan mereka yang direnggut, serta keberislaman mereka direndahkan. Maka sudah semestinya momentum 1 Syawal ini menjadi momentum kebersamaan kita dan saling mendoakan, saling membantu, menjaga dan menyatakan keberpihakan kita terhadap segala upaya yang melemahkan cahaya Allah di belahan bumi manapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, pilar kedua yaitu tasamu atau toleransi. Allah menyebut umat ini sebagai umat wasaton, umat yang moderat dan pertengahan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida.
Demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat yang wasatan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Secara bahasa wasaton berkisar pada makna adil, utama, pilihan atau terbaik, dan seimbang antara posisi yang berseberangan. Konsep wasatiyah adalah bagian dari karakteristik Islam, sehingga Islam dapat diterima di setiap zaman dan tempat. Umat pertengahan berarti umat pilihan, umat terbaik, adil dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap maupun perilaku. Berarti juga memilih yang terbaik dan adil, atau yang paling ideal di antara dua perkara yang keluar batas, yakni tidak meremehkan dan tidak juga berlebih-lebihan. Jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka diwujudkan dengan sikap toleransi di antaranya, baik kepada muslim maupun non-muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada dasarnya hal ini sudah dipesankan oleh Rasulullah SAW. Haddatsani Yazid qala akhbarana Muhammad bin Ishaq an Dawud an Husain an Ikrimah bin Abbas qala qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul adyan ahabbu ila Allah qala al-hanifiyah as-samhah. Telah menceritakan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al-Husain dari Ikrimah dan Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau bersabda, al-hanifiyah dan as-samhah, yaitu yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Ahmad. Kita dapat mengambil banyak pelajaran dari kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana mewujudkan dan membangun masyarakat yang madani, bermula dari sikap toleransi beliau dan para sahabat beliau kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, para kabilah yang belum masuk Islam sewaktu itu di Madinah. Toleransi dan harmoni dengan umat lainnya akan meringankan langkah kita dalam mengelola bangsa yang majemuk, masyarakatnya yang luas wilayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga adalah meraih keberkahan dalam bermasyarakat atau dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam Al-Qur'an pentingnya keberkahan atau pentingnya menghadirkan keberkahan yang di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk-penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka telah lakukan. Surat Al-A'raf 96. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, kalau saja suatu masyarakat beriman kepada apa yang disampaikan oleh para rasul, membenarkannya, mengikutinya dan bertakwa dengan mengerjakan amal-amal ketaatan dan meninggalkan semua yang diharamkan, pastilah lafatahna alaihim barakatim minas sama, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit. Maksudnya adalah hujan dari langit dan tumbuhan dari bumi dan keberkahan-keberkahan lainnya yang melimpah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kondisi bangsa ini baik dari ekonomi, kesehatan, moralitas dan sektor lainnya sedang menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Mudah-mudahan dengan bekal keberkahan Ramadan, Allah memberikan jalan kemudahan, Allah besarkan dan lapangkan hati kita agar senantiasa optimis, semangat menggapai harapan yang didasari keimanan kepada Allah. Allah permudah saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Allah berikan kesembuhan saudara-saudara kita yang sakit. Semoga Allah berikan jalan keluar bagi bangsa ini, sehingga selangkah demi selangkah masyarakat madani dapat terwujudkan. Kita doakan para pemimpin negeri ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka dapat memimpin dengan adil, amanah dan bertanggung jawab, sehingga menjadikan negeri ini penuh keberkahan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Al-Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. سيدنا